Inilah cerita singkat Mbah Soleh yang mempunyai 9 nyawa, bre. Beliau adalah muridnya Sunan Ampel. Karena saking rajinnya beliau, maka beliau pun menjadi tukang bersih-bersih di masjid, sehingga masjid pun terurus. Ketika suatu ketika ajal beliau pun tiba, lalu masjid pun tidak terurus, bahkan hingga kotor sekali. Tatkala kemudian Sunan Ampel pun bergumam bahwasanya kalau seandainya Mbah Soleh ada, pasti masjid pun akan bersih kembali, bre. Lalu tatkala kemudian beliau pun muncul lagi dan bahkan langsung bersih-bersih masjid. Seketika itu pun langsung terkejut para santri-santri beliau, bre. Nah, lalu akan terulang kembali seperti itu terus menerus hingga 9 kali, bre. Maka makam Mbah Soleh pun 9 makam di samping masjid di Ampel tersebut, bray. Inilah alasan kenapa para pemancing senior itu ketika melihat buaya justru mereka memancing di sekitar buaya, bray. Alasan yang utamanya adalah karena binatang atau buaya sendiri ketika mereka mencari makan, maka instingnya yang paling kuat, bray. Berarti menunjukkan disitulah banyak ikan. Untuk itu bagi kalian jika ingin memancing, carilah di mana letak banyak buaya, bray. Tapi ya jauh-jauh lah, jangan dekat-dekat. Benda pusaka bersejarah Indonesia banyak sekali di Museum Belanda, bre. Tahun 2015 lalu ingin dikembalikan ke Indonesia dengan alasan Belanda mengalami krisis. Untuk itu museum tersebut banyak pula yang ditutup. Itulah alasan kenapa ingin dikembalikan ke Indonesia. Tahun 2019 akhirnya benda tersebut terrealisasi, bre. Cuman hanya 1.500 benda yang dikembalikan ke Indonesia. Adapun intan yang dari Banjarmasin sebesar kelereng itu tidak dikembalikan, bre, karena harganya triliunan rupiah. Inilah tradisi menculik wanita lalu dinikahi, bre. Bahkan ini legal, artinya diperbolehkan, yaitu di Lombok dan suku Sasak. Karena nenek moyang mereka pun dulu juga begitu. Ketika sudah menculik wanita pujaannya, barulah menghubungi pihak keluarganya lalu ngomong bahwasanya wanita tersebut ingin dinikahi. Gimana, bre? Apa nggak pengen kalian menculik wanita dulu tanpa harus mengucapkan cinta? Di tempat kalian pasti belum tentu ada dengan namanya buah 66, bray. Buah ini bisa dijadikan untuk rujak, asinan, dan bahkan untuk pencok. Nah, buahnya pun rasanya memang agak asam manis, seperti selayaknya kayak mangga yang masih muda dan ya hampir tua lah. Dan buah ini pun kebanyakannya memang di Asia Tenggara, mulai dari India, Malaysia, dan Indonesia. Di Indonesia pun hanya tempat tertentu saja, bre. Gimana? Apakah di tempat kalian ada namanya buah 66 ini? Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya.